Suatu hari dia syakautu ila waki. Dia syakautu itu artinya melapor kepada waki. Waki itu nama gurunya. Dia melaporkan dirinya bahwasanya, wahai guru, surah hifzi, saya susah dalam menghafal. Pada hari-hari ini saya susah menghafal. Fa'arsyadani, kata Imam Syafi'i, saya diberi nasihat oleh guruku ila tarkil ma'asi, untuk meninggalkan maksiat. Fa'arsyadani ila tarkil ma'asi. Al-ilmu nurun, ya, ilmu itu adalah cahaya. Wa nurullahi, dan cahayanya Allah, la yuhda lil 'asi, tidak diberikan kepada yang bermaksiat. Mana enggak ada. Ya, jadi cahayanya Allah tidak diberikan kepada yang bermaksiat. Makanya kenapa surah Nur ini di awal kita baca sudah disuguhkan tentang Cahaya. ganjaran orang yang berzina, bahkan menuduh orang berzina hukum berbahaya. Kemudian kita sudah baca tadi ayat kisahnya Imam Syafi'i itu maksiatnya, kisahnya itu pernah suatu hari, ada yang tahu kisah Imam Syafi'i sampai dia susah menghafal karena pernah suatu hari hanya sekilas dia melihat betis seorang perempuan, betisnya lihat. Kalau kita ini bukan betisnya, apalagi itu di TikTok ada. Hati-hati yang sering-sering lihat TikTok. Bapak-bapak itu. Ya masyaallah. Alhamdulillah, stop. Nah, ini Imam Syafi'i hanya melihat betis seorang perempuan. Kemudian ternyata dalam kisahnya itu berhari-hari tidak bisa menghafal. Nah, melihat betisnya. Nah, jadi diperintahkan oleh gurunya untuk tinggalkan maksiat, dan artinya dia bertobat kepada Allah. Akhirnya kembalilah hafalannya Imam Syafi'i, karena Imam Syafi'i itu setiap apa yang dilihat langsung terhafal. Makanya itu kalau dia lewat dia tunjukkan pandangannya, karena kalau ada yang dia itu tulisan atau apa, dia hafal semua. Dia kategori gampang hafal, tidak bisa lupa. Kalau kita sudah lama dihafal, supaya tidak lupa. Sulit menghafal, gampang lupa. Nah, kemudian ada yang menarik di sini tentang sunnah dulu. Sunnahnya kita datang ke rumah saudara kita atau kita bertamu. Itu di mana tadi? Ayat 27 ya. Ya ayyuhallazina amanu la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha. Dzalikum khairul lakum la'allakum tadhakkarun. Dalam surah 4 di 28. Fa illam tajidu fiha ahadan fala tadkhulu hatta yu'zana lakum wa qila lakum irji'u farji'u wastaqbilu wallahu bima ta'maluna alim. Intinya ayat ini, jika seorang beriman datang ke rumah seorang, kemudian tidak boleh masuk langsung, ini tidak boleh langsung masuk sampai kita diberi izin. Wa tusallimu ala ahliha, dan sampaikan salam. Dzalikum khairul lakum la'allakum tadhakkarun, dan itu sesuatu yang baik bagi kalian semuanya jika engkau mengetahui. Nah, kemudian fa illam tajidu fiha ahadan, jika tidak ditemukan satu orang pun di dalamnya, fala tadkhuluha hatta yu'zana lakum, sampai ini kisah kalau yang ada di dalamnya cuma seorang perempuan, kita seorang laki-laki, ya, nanti diizinkan oleh ada mahram baru kita boleh masuk. Kalau tidak ada, irji'u farju waskalamu, pulanglah dan itu lebih baik, lebih suci bagi kalian. Wallahu bima ta'malun alim, Allah Maha mengetahui segala bentuk. Sunnahnya ketika bertamu ataupun datang ke rumah orang, Nabi ajarkan sampai mengetuk 3 kali. Lewat 3 kali tinggalkan rumah itu. Itu lebih baik daripada kita bertamu. Ya, jadi caranya fikih mengajarkan ketika bertamu mengetuk pintu.
Ketukan pertama memang agak pelan. Sudah, itu dihitung 1 kali. Tunggu beberapa jeda, ya. Ini sudah 3 kali. Nabi mengajarkan kalau sudah lewat 3 kali sudah tinggalkan rumah itu. Nah, itu sunnahnya. Azka lakum, sangat suci, sangat berharga bagi kita karena sudah tidak ada tamu, tidak ada orang itu akan pulang karena Allah lebih mengetahui apa sebenarnya. Ini sunnah ketika kita datang ke rumah seseorang. Kemudian ini tentang batasan aurat. Saya tidak usah membahas tentang batasan aurat perempuan karena kita mungkin sudah banyak yang tahu. Tetapi batasan aurat laki-laki, karena banyak saudaraku yang masih berkeliaran pakai celana pendek di atas lutut, padahal itu aurat. Masih banyak saudara-saudaraku yang laki-laki, dia tegur yang perempuan, nih kelihatan auratmu, padahal dia dalam keadaan jalan-jalan pergi mungkin ke warung, dia pakai celana pendek di atas lututnya, padahal itu sudah masuk auratnya. Itu banyak yang tidak sadar itu. Kita juga ternyata pada aurat tak selama ini juga laki-laki. Dia tidak sadar ternyata dia pakai celana pendek di atas lutut. Ya, itu banyak yang tidak sadar. Jadi kita batas aurat itu ya dari pusat sampai lutut, berarti sampai lewat lutut. Nah, jadi kalau pun mau pakai celana pendek ya lewati lutut. Nah, ini banyak yang di atas, apalagi kalau yang lari, jogging dan sebagainya, atau mohon maaf, atau yang main tenis. Nah, kalau di dalamnya tidak ada yang perempuan, tidak apa-apa. Tapi nanti kalau sudah pulang, ya, dipakai lagi celana panjang atau apa. Nah, seperti itu batasan-batasan aurat kita. Ini yang mungkin tidak diperhatikan. Kita luput, kita menegur perempuan-perempuan kita, kelihatan orang kepada kita pun sendiri pakai celana pendek di atas lutut, yang mana banyak orang yang bukan muslim kita. Itu saja yang sempat kami sampaikan. Semoga manfaatnya. Kita ada 1 ayat itu, insyaallah ada nanti kesempatan. Disitulah intinya surah An-Nur, yaitu di ayat 35. Nanti boleh dibaca-baca terjemahnya. Itu ya, ayat inti surah An-Nur itu ada di istilahnya saripatinya surah An-Nur ada di ayat 35. Allahu nurus samawati wal ardh, mathalu nurihi kamishkatin fiha misbah. Nah, ini gambaran bagaimana cahayanya Allah masuk ke dalam botol, kemudian cahaya dan sebagainya. Nanti kami jelaskan. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Allahumma hamna bil Qur'an wa ja'alhu